pemirsa Sakti TV, bagaimana kabar Anda? Semoga Anda dan juga keluarga selalu dalam keadaan sehat. Senang sekali saya Agni Saraswati kembali hadir menyapa Anda di program Sehat Selalu yang tentunya akan membahas berbagai macam informasi ataupun topik di dunia kesehatan. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas seputar USG jantung atau ekokardiografi bersama nanti dokter spesialis jantung ya dari Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur. Baik, pemirsa, penyakit jantung masih menjadi penyakit yang paling banyak menyebabkan kematian. Ini membuktikan betapa seriusnya penyakit ini. Tanpa penanganan dan pengobatan yang tepat, penyakit jantung dapat berdampak fatal pada penderitanya. Namun untuk menunjang pemeriksaan jantung, saat ini sudah ada teknologi USG jantung atau ekokardiografi. USG jantung ini adalah sebuah cara atau metode pemeriksaan kondisi atau kesehatan jantung menggunakan gelombang suara berfrekuensi tinggi atau ultrasonik untuk menangkap gambaran struktur organ jantung. Untuk itu pemirsa, hari ini kita akan membahas tentang USG jantung ini seperti apa dan bagaimana mungkin cara kerjanya ya. Bersama narasumber kita ada Dr. Sawitri Satwikajati, spesialis jantung dari Rumah Sakit Paru Manguharjo, Jawa Timur. Tapi sebelum kita menyapa narasumber kita pada pagi hari ini, saya ingin menginformasikan terlebih dahulu kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Tetapi selain klinik yang berfokus pada kesehatan pernafasan tersebut, Rumah Sakit Paru Manguharjo juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, klinik syaraf, klinik bedah, serta klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak. Pelayanan di Rumah Sakit Paru Manguharjo buka dari hari Senin sampai Sabtu mulai jam 8 pagi. Rumah Sakit Paru Manguharjo juga melayani pasien BPJS dan umum. Dan di Poli Jantung, RSPM Provinsi Jawa Timur juga sudah memiliki USG jantung atau ekokardiografi. Dengan ekokardiografi ini, pemeriksaan terhadap penyakit jantung bisa dilakukan secara menyeluruh. Baik, langsung saja kita sapa terlebih dahulu narasumber kita pada pagi hari ini. Ada Dr. Sawitri. Selamat pagi dokter. Halo, selamat pagi. Ketemu untuk yang kedua kalinya. Kembali membahas seputar jantung ya dokter ya. Iya. Tapi kalau ini kita membahas alatnya untuk pemeriksaan jantung berarti ya dok ya. USG jantung atau ekokardiografi. Nah ini mungkin boleh dijelaskan dulu dokter secara mendetail. Kalau tadi kan di awal cuma sekilas gitu ya. Kalau dari pengertian medis sendiri sebenarnya USG jantung atau ekokardiografi ini sebenarnya apa sih dok? Ya, jadi sebetulnya ekokardiografi atau USG jantung itu adalah sebuah metode di mana kita bisa melihat jantung itu secara lebih detail. Baik itu dia secara strukturalnya, terus mulai dari dindingnya seperti apa, tebal apa enggak, katupnya bagaimana, ada kebocoran apa enggak, sekatnya ada kebocoran apa enggak. Terus selain anatomikal kita juga bisa lihat fungsinya, fungsi pompanya bagus apa enggak, fungsi dia menerima darah dari seluruh tubuh bagus apa enggak. Jadi itu lebih detail dalam kita memeriksa jantung. Oh gitu ya. Tuh berarti bisa melihat fungsinya juga. Bisa. Dalam artian ini bekerja dengan baik atau tidak kayak gitu ya dok ya. Betul. Berarti langsung notice kalau misalnya ada yang salah gitu ya dok. Iya, langsung notice, langsung kelihatan nanti di situ lebih terarah lah kita dalam membuat diagnosis. Oh benar sih, lebih jelas, tahu dia benar, lebih jelas ini mesti diapain nih habis ini kayak gitu-gitu. Iya. Oke, nah kalau untuk fungsi pemeriksaannya sendiri apakah ini maksudnya apakah bisa dilakukan ketika kita dalam kondisi sehat begini aja bisa dilakukan USG jantung gitu atau ketika udah ada keluhan kayak gitu sih? Ya, jadi sebetulnya biasanya sih kita berobat kalau ada keluhan ya. Kalau kita nggak ada keluhan pun juga mungkin kalau diperiksa bisa jadi normal. Oke, jadi kebanyakan pasien itu datang ke klinik sudah dengan keluhan, entah itu nyeri dada ataupun sesak. Nah itu biasanya sih saya sarankan untuk pemeriksaan ekokardiografi atau USG. Oke. Nah, tapi mungkin ini dok ada nggak sih dokumentasi USG jantung dari dokter gitu? Kayaknya saya penasaran gitu kayak gimana gitu. Oke. Mungkin bisa kita lihat bersama-sama ya. Kita pernah membuat video yang kita lakukan di Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur di Madiun ya.
Nah ini kemarin ada salah satu pasien, terus kita sarankan untuk melakukan pemeriksaan USG jantung. Ini sebetulnya hanya alat bantu, tapi lumayan membantu kita dalam membuat diagnosis dan mengetahui cara lebih detail. Nah itu jantung sakit ya, pemeriksaannya nggak sakit ya, seperti ini contohnya. Cuman perlu waktu aja karena satu kali meriksa pasien bisa minimal 15 menit ya. Oh durasinya cukup lumayan lama gitu ya. Waktu kita berbeda dengan konsultasi biasanya. Iya, gitu. karena kita perlu melihat secara lebih detail ya. Nah itu hasilnya keluar semua itu dok ya? Iya, nanti di situ ada hitungan-hitungan khusus untuk melihat fungsi dan struktur tadi. Oke. Ya. Mirip ya, USG apa kehamilan gitu sama, ya, prinsip sama, cuman yang kita lihat adalah jantung, itu aja bedanya. Oke. Bedanya di situ. Dan ini pun alatnya juga biasa dimanfaatkan di poli jantung di RSPM berarti ya? Iya, kita sudah rutin, sudah pakai alat itu. Oke, artinya kan nggak cuman dalam segi konsultasi ngobrol bersama dokter pemeriksaan luarnya aja, tapi di dalamnya pun juga dicek begitu ya dok ya, mulai dari bentuknya bahkan juga bisa ya dok ya? Kalau bentuk sih kita agak susah kalau lah pakai USG ya, meskipun bisa, tapi kalau bentuk ya lumayan jadi tantangan. Tapi cukup membantu untuk mendiagnosis itu tadi seperti yang dokter sampaikan. Takutnya kan nanti salah-salah diagnosa begitu. Tapi sejauh ini pemanfaatan dari ekokardiograf sendiri sudah cukup tinggi atau bagaimana? Sudah cukup tinggi, rata-rata sehari saya ngerjakan minimal 2 pasien. Untuk yang permintaan sendiri ya kayak gitu? Atau gimana sih? Biasanya sih pasien datang kan dengan keluhan dia sesuai rujukan BPJS, terus saya sarankan untuk pemeriksaan USG, terutama untuk yang abu-abu ya, dalam artian antara keluhan dengan data yang pendahulunya nggak cocok atau nggak sinkron atau curiga tentang kelainan tertentu, maka nggak ada salahnya kita lakukan USG. Iya sih ya, seperti kembali tadi ke fungsinya yaitu mendiagnosis, membantu dokter untuk mendiagnosis dari si pasien ini. Nah, tapi kalau USG jantung ini apakah dibagi menjadi beberapa jenis gitu nggak sih dok? Kalau pembagiannya sebetulnya nggak ada, karena memang ya alatnya satu. Yang beda adalah mungkin kategorinya ya, bayi, anak atau dewasa, udah itu aja. Kategori alatnya? Kategori ya alatnya, itu kan ada yang ujungnya tadi yang bentuknya kecil kayak ulek-ulek, itu kan dibagi jadi 3. Yang ditempelin di dada itu kan dibagi jadi 3, ada yang alat untuk bayi, untuk anak, sama terakhir untuk dewasa. Tapi kalau untuk monitor dan lain-lain? Sama, monitor, hitungan, dan itu relatif sama. Cuman bedanya itu aja. Beda senjatanya aja. Oh, diganti alatnya atas itu berarti diganti ya? Bukan diganti sih. Biasanya kita ada 3. Ready kan, kita siapin aja alatnya ada 3. Oh gitu. Nah itu kenapa maksudnya beda tuh ukurannya berarti dok? Kekuatan dari gelombang USG-nya sendiri. Karena kalau anak kan kita gelombangnya nggak terlalu kuat, beda dengan dewasa. Dewasa kan kuat ya gelombangnya. Berarti si ujung itu tadi tuh sebagai pengantar gelombang itu tadi ya dok ya. Anak, kemudian bayi, dewasa. Bayi pun juga berarti lebih kecil. Lebih kecil pasti, iya. Daya tembusnya lebih kecil dibandingkan dengan yang dewasa. Betul. Oh, yang membedakan cuma itu pemirsa, bukan alatnya yang ganti-ganti. Enggak. Bukan. Senjata ujungnya aja. Senjata ujungnya aja. Itu membedakan itu toh, dan akhirnya memudahkan dokter terutama kalau misalnya menangani pasien-pasien yang mulai dari anak-anak bahkan bayi pun juga bisa berarti ya dok ya. Bisa. Tapi sebelum saya tutup segmennya, berbahaya nggak sih dok untuk melakukan gelombang itu ke anak-anak? Nggak ada. Itu nggak ada radiasinya. Gitu ya. Berbeda dengan mungkin CT scan atau apa beda, gitu ya dok ya. CT scan, MRI dia punya efek radiasi. Kalau ini nggak ada. Ultrasound nggak ada. Oke. Sudah. Nanti akan kita lanjutkan lagi pemirsa seputar USG jantung atau ekokardiografi ini seperti apa bersama dokter jantung kita, dokter spesialis jantung kita dari RSPM Provinsi Jawa Timur. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih menyaksikan program Sehat Selalu membahas seputar USG jantung atau ekokardiografi bersama Dr. Sawitri Satwika Jati SPJP selaku dokter spesialis jantung dari Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur. Kita kembali lagi ke Dr. Sawitri yang
sudah ada di sebelah saya. Dari tadi di sebelah saya sih, nggak pindah-pindah. Iya, nggak pergi-pergi. Nah, nggak pergi-pergi. Nanti kalau udah selesai baru pergi ya, Dok. Oh iya. Ya Allah, kesannya ngusir banget. Oke, dokter, kalau misalnya ngomongin seputar USG jantung ya, tadi kan dokter sampaikan bahwa tidak ada di kondisi tertentu gitu ya, pasien disarankan untuk ekokardiografi. Nah, ini kondisi seperti apa sih, Dok? Yang pasien dengan kondisi seperti apa yang disarankan untuk melakukan USG jantung ini? Ya, jadi sebenarnya standarnya semua pasien yang datang dengan keluhan jantung itu harusnya dilakukan USG. Oke. Ya, cuman karena keterbatasan tenaga operator, karena kan itu operator dependen ya, artinya tergantung operatornya ada dan mampu atau enggak begitu. Oke. Ya, dan pemeriksaannya pun juga agak lama ya, memerlukan waktu sekitar 15 sampai 30 menit. Jadi idealnya memang seharusnya pasien-pasien yang datang ke klinik jantung itu harusnya dilakukan USG. Cuman mengingat karena sumber daya itu tadi, biasanya kita pilih pasien yang memang memerlukan sekali ya. Terkadang yang abu-abu, maksudnya antara keluhan dengan data penunjangnya kadang nggak sama, atau mungkin ya nggak sinkron, atau kita mungkin curiga, oh ini jangan-jangan ada kelainan jantung bawaan, oh ini jangan-jangan ada kelainan katup lain. Terus kadang kita penasaran juga, ini kenapa ya kok diobatin nggak sembuh-sembuh, jangan-jangan ada penyakit yang lain di jantungnya. Ada faktor-faktor tersebut. Betul. Berarti nggak ada kondisi khusus yang mengharuskan kondisi yang kayak gini nih harus banget nih kayak gini gitu, enggak? Enggak harus sebetulnya, enggak ada kondisi khusus. Bahkan kalau kita mau medical check up pun sebetulnya boleh kalau ada permintaan untuk dilakukan ekokardiografi. Oke, berarti intinya kembali lagi ke kebutuhan juga. Betul. Kayak gitu ya dokter ya. Melihat ada abu-abu atau tidak, sudah jelas hitam atau putih gitu. Itu dia. Nah, tapi kalau misalkan USG jantung ini sebaiknya dilakukan pas kapan berarti, Dok? Kapan aja bisa. Kapan aja bisa, bahkan sebetulnya alat USG itu diciptakan dia bisa portable ya, mau dilakukan di waktu santai, di poli, atau dirawat inap yang ruangan biasa bisa, atau di kondisi-kondisi gawat darurat, misal di UGD bisa sebetulnya, di ruangan-ruangan intensif seperti ICU, ICCU sebetulnya juga bisa, di mana aja bisa kita kerjakan, asal ada alatnya. Iya, sama operatornya tentunya. Benar. Nah, tapi kan kalau di dunia seputar perjantungan itu kan kita juga sering dengar istilah EKG ya, Dok. EKG itu singkatannya apa sih, Dok? EKG itu elektrokardiogram. Itu yang kayak sandi rumput. Ya, bentuk gini-gini. Yang ngerut itu ya, dokter ya. Iya. Nah, kalau itu perlu nggak sih kalau kita mau USG jantung kita EKG dulu gitu, atau enggak sih sebenarnya? Ya, jadi intinya pemeriksaan dasar di jantung itu ada salah satunya EKG, kemudian laboratorium, terus pemeriksaan fisik ya dengan menggunakan stetoskop yang sama ronsen juga, termasuk juga dengan USG. Jadi itu nanti semua akan saling mendukung, mengerucut ke satu diagnosis. Jadi itu sebenarnya hanya alat bantu aja sih. Alat bantu untuk menegakkan diagnosis. Intinya adalah semakin jeli kita membuat diagnosis, maka pengobatannya, angka keberhasilannya akan lebih besar. Benar ya? Iya. Benar sih. Berarti kalau misalkan, kalau nggak pakai EKG juga bisa berarti? Bisa sebetulnya. Oke, cuman kalau misalnya udah ada EKG, itu akan semakin mendukung diagnosis. Semakin mendukung diagnosis, semakin jelas gitu lah. Oke, tapi nah ini mungkin boleh dijelaskan nggak sih, Dok, bedanya dari fungsi pemeriksaan si EKG dan USG ini seperti apa sih? Bedanya dalam hal teknis, maksudnya? Dalam hasilnya. Dalam hasilnya. Oke, kalau misalkan EKG itu kan dia hasilnya nanti berupa grafik ya. Betul. Grafik yang berbentuk seperti sandi rumput lah kalau kita dulu pernah ikut pramuka atau kegiatan outdoor ya. Nah, itu nanti kita bisa mendeteksi kelainan termasuk aritmia, detaknya terlalu pelan atau terlalu cepat atau tidak teratur, atau mungkin ada tanda-tanda di situ kekurangan oksigen jantung, kita bisa deteksi. Nah, terus nanti kalau kita mau melihat struktur yang lebih dalam, apakah di situ terlalu tebal ototnya atau mungkin fungsi pompanya yang nggak terlalu kuat, kita bisa lakukan pemeriksaan dari USG itu. Saling mendukung sebetulnya antara kedua alat-alat bantu tadi itu. Berarti nggak mana yang lebih bagus? Nggak ada mana yang lebih, cuman makin mendukung aja lebih bagus. Betul, untuk menemukan diagnosis yang tepat dan penanganan yang tepat pasti untuk si pasien. Iya, dan gimana, dokter? Dan tidak semua center itu punya alat USG ya. Yang paling simpel, paling murah itu memang pakai elektrokardiograf. Iya benar. Setahu saya juga di puskesmas kan ada EKG. Adanya EKG. Ya, itu memang modalitas dasar yang harganya tidak terlalu mahal, bahkan para medis pun seperti perawat bisa ngerjakan. Iya. Ya.
Kalau USG kan harus mudah ya, Dok? spesialis, iya. Oh, kalau USG harus Kalau dokter USG harus spesialis, ya. Atau radiografer, tapi nggak semua bisa kayaknya. Oh, Tertentu aja yang bisa. beda kalau EKG Beda. cukup dengan perawat sudah bisa. Bisa. Oke. Iya. Kalau laboratorium itu kan tadi yang ambil darah gitu Ya, ambil darah itu. dicek hasilnya kayak Iya, gitu. iya. Ya sih kalau yang dua ini kan pakai alat tertentu ya Dok ya, makanya perlu penanganan khusus lah istilahnya. Kalau si USG bersama spesialis atau radio apa tadi Dok? Radiografer Radiografer, tapi pun nggak semuanya bisa, Nggak semuanya bisa. karena memang jarang ya Dok ya. jarang karena rumit ya. USG jantung itu kan agak terkenal rumit, jadi nggak banyak orang yang menekuni. Oh ya, nah ini mungkin sedikit out of topic mungkin Out Dok. of topics. Oh, Boleh ya. cerita mungkin apa namanya rumitnya itu kayak gimana? Rumitnya ya, intinya hitungannya banyak gitu ya. Terus perlu kejelian mata untuk melihat. Oke. Ya itu. Jeli melihat si jantung. Melihat gitu. jantungnya itu. Iya, Iya. beda sama yang USG kehamilan itu. Beda. Kalau USG kehamilan beda. Itu maksudnya hitungan apa sih Dok? Hitungan termasuk ketebalannya, ukurannya. Oh, itu terus ada milimeter. ada milimeternya. Iya. Terus misalkan kita ngukur fungsinya, itu nanti pompanya berapa persen. Itu bisa ada hitung-hitungan di situ. Ada Makanya yang hitung-hitungannya. bikin pump itu dari situ. Iya, makanya itu begitu. Perlu kejelian mata intinya. Oke. Makanya semuanya bisa, pemirsa. Di RSPM aja tapi bisa. Boleh, Sama silakan. Dokter Sawitri. Nah, tapi kalau misalkan apa namanya pemeriksaan USG jantung ini kan tadi dokter sampaikan juga untuk anak-anak, bayi kan nggak apa-apa nih. Nggak Untuk apa-apa. ibu hamil atau janin pun juga nggak apa-apa berarti. Boleh, ibu hamil aman untuk dilakukan USG ya. Oke. Boleh, kita nggak ada kontraindikasi, ibu hamil boleh. Oke, karena takutnya kan mungkin di kondisi kehamilan tertentu kan orang-orang juga beda-beda, mungkin ada penyakit bawaan atau bagaimana ya Dok ya. Tapi pernah nemuin nggak sih Dok, maksudnya anak-anak yang dilakukan ekokardiograf selama dokter menjadi spesialis jantung kayak gini, dan juga ibu hamil yang mungkin melakukan ekokardiograf kayak Banyak kalau kita di center besar ya, mungkin kalau sini salah satunya Rumah Sakit Sudono mungkin ya. Nggak hanya dewasa yang dilakukan USG, bahkan bayi pun juga ada yang di USG. Bayi, anak-anak banyak, bayi baru lahir juga kalau kita curiga dengan jantung bawaan bisa kita USG, asal alatnya ada. Asal alatnya ada. Ya, probe-nya yang nempel di dada itu tadi. Oh iya benar, yang si alat ujung itu Ya, tadi. alat ujung itu adalah penentu. Itu adalah Ulek-ulek kunci. kalau kata dokter. Ulek-uleknya kunci itu ya. Kunci menemukan diagnosis yang Iya, sempurna dan tepat betul. pastinya. Iya. Oke, baik, nanti akan kita bahas lebih lanjut lagi terkait USG jantung ini seperti apa bersama dokter kita kali ini ya. Jadi untuk pemirsa ada di rumah, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu membahas seputar USG jantung atau ekokardiografi bersama dokter spesialis jantung kita pada pagi hari ini, itu Dokter Sawitri dari RSPM Provinsi Jawa Timur. Sebelum kita lanjutkan lagi perbincangan kita di segmen yang ketiga ini, saya ingin kembali menginformasikan kepada pemirsa, terutama yang baru bergabung ya, bahwa Rumah Sakit Paru Manguharjo Provinsi Jawa Timur memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Tetapi selain klinik yang berfokus pada kesehatan pernafasan, Rumah Sakit Paru Manguharjo juga melayani klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, klinik syaraf, klinik bedah, serta klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak. Pelayanan di Rumah Sakit Paru Manguharjo buka dari hari Senin sampai Sabtu mulai jam 8 pagi. Rumah Sakit Paru Manguharjo juga melayani pasien BPJS dan umum. Dan informasi tambahannya pemirsa ya, seperti tema kita juga pada pagi hari ini, bahwa di Poli Jantung RSPM Provinsi Jawa Timur sudah memiliki USG jantung atau ekokardiografi. Dengan ekokardiografi ini, pemeriksaan terhadap penyakit jantung bisa dilakukan secara menyeluruh. Oke, kembali lagi kita ke narasumber kita bersama Dokter Sawitri. Nah, dokter, kalau setahu saya nih, correct me if I'm wrong, setahu saya itu kalau misalkan orang mau melakukan tindakan medis, terutama kalau misalnya ada pemeriksaan gitu ya, ada yang mungkin kalau mau lab itu harus puasa dulu atau apa, kalau kalau CT scan harus nggak boleh buang air dulu atau gimana. Nah, kalau USG jantung ini ada nggak sih hal-hal yang
nggak boleh dilakukan Oh, gitu, atau iya. mungkin apa sih yang mesti dipersiapkan si pasien kalau ingin melakukan ekokardiogram? Nggak ada sih, nggak ada Nggak ada persiapan khusus. Nggak harus ada. puasa berarti ya, Nggak Dok? harus puasa, nggak harus nahan pipis, nggak ada. Berarti nggak akan persiapan membawa khusus. pengaruh apapun di jantung ada berarti bawa ya, Dok pengaruh ya. apapun. Oke, berarti tinggal bawa badan aja pemirsa Betul. untuk periksa ke poli dulu terutama. Iya. Jadi nanti bisa disampaikan ke dokter kira-kira, oh ya kalau mau request gitu boleh berarti, Dok? Request, Mas. Request, Boleh, ekokardiogram. boleh. Karena kan di rumah sakit kami juga melayani pasien umum ya, umum maupun BPJS boleh. Oke. Boleh aja. Untuk request melakukan ekokardiogram. Iya, untuk melakukan gitu ya. ekokardiografi. Oh, betul. Jadi bisa dilakukan nggak perlu sakit jantung dulu kan, Dok? Nggak harus mau medical check up pun Iya. nanti kita bisa kerjakan juga. Iya, karena biasanya medical check up itu tadi kembali ke pembahasan di awal, ada yang minta seperti itu dan itu boleh dilakukan bersama Dokter Sawitri ya. Nah, tapi kalau tadi dokter sampaikan juga bahwa USG jantung ini tidak ada apa tadi, Dok? Radiasi ya? Ya. Itu berarti nggak sakit ya, Dok ya? Nggak Cuma sakit. Digini-giniin aja. Enggak. Iya, kayak USG hamil cuma ditempel doang. Itu juga dikasih cairan. Jelly, kasih jelly. Oh, dikasih gel dulu, terus baru dipakein ulek-ulek itu tadi. Iya, ulek-ulek. Nah, tapi kalau misalkan orang sakit jantung itu kan ada yang bisa sampai menahun gitu kan ya, Dok. Iya. Kalau seingat saya kalau di pertemuan kita sebelumnya orang sakit jantung itu kan tidak bisa penuh sepenuhnya ya, Dok. Nggak bisa. Biasanya kan dikontrol, Ya, betul begitu ya, Dok ya. Betul, dikontrol. Artinya apakah ekokardiografi ini juga bisa dilakukan secara berulang? Bisa. Oh gitu. Bisa. Nggak ada efek samping juga? Nggak ada. Berarti benar-benar sama kayak USG Iya, kehamilan. kayak gitu. USG kehamilan sama persis. Tapi kalau misalkan dilakukan berkali-kali pun kayak gitu dengan intensitas berapa lama sih, Dok? Misalkan tergantung dari sakitnya pasien, berat ringannya. Kalau Oh, misalkan gitu. dia ringan sedang, tidak ada kekambuhan, 1 tahun sekali aja bisa. 1 tahun sekali Iya. udah cukup ya? Sudah cukup. Nggak harus yang setiap Nggak harus. harus Nggak usah setiap apa? bulan juga. Nggak Kontrol setiap bulan terus minta ekokardiograf tuh nggak harus. Nggak harus. Nggak Kalau harus. EKG sendiri boleh dilakukan kan? EKG juga boleh dilakukan sering, sama sih sebetulnya prinsipal sama kayak USG. Intinya Oke. kalau tidak ada apa-apa, tidak ada keluhan baru ya setahun sekali nggak masalah. Kecuali ada keluhan baru atau ada perburukan kondisi, itu baru boleh kita ulang. Oke, nah ini mungkin untuk pemirsa yang penasaran di rumah, Dokter, ada nggak sih alur khusus ya kayak tadi pengen melakukan USG jantung gitu? Itu kira-kira seperti apa alur dari pertamanya? Alur ya, intinya kalau kita datang ke rumah sakit itu kan ada pasien umum sama BPJS. Kalau yang BPJS kan biasa, dia harus rujukan berjenjang dulu. Kalau umum kan nggak harus pakai rujukan, langsung datang aja nanti kita kerjakan. Seperti biasa nanti datang di poli, kita wawancara dulu ya. Wawancara dulu apakah ada keluhan apa tidak. Baru nanti setelah itu bisa kita lakukan USG. Oke, sebenarnya cukup mudah ya. Mudah banget. Gampang banget, nggak perlu bingung-bingung pemirsa. Nah, ini karena kan pembahasan kita kan seputar USG jantung. Tentunya kita juga akan membahas seputar penyakit-penyakit jantung. Mungkin boleh ya, Dok, disinggung sedikit seputar penyakit jantung ya. Boleh. Dokter, kalau misalnya USG jantung, kalau tadi kan dokter bilang bahwa bisa dimulai dari bayi ya, terutama anak-anak mungkin yang baru lahir, bayi-bayi yang baru lahir. Tapi USG jantungnya juga bisa dilakukan kepada lansia gitu nggak sih, Dok? Bisa banget. Bisa ya? Segala usia. Itu berarti bisa untuk segala usia dengan berbagai macam kondisi jantung juga berarti ya, Dok ya. Nah, kalau misalnya kita tahu nih kan di lansia itu kan biasanya banyak sekali penyakit-penyakit yang mengiringi. Biasanya kan gitu ya, apa sih? Komorbid. Biasanya kan orang sakit jantung penyebabnya juga pasti ada pemicunya begitu ya, Dok ya. Apakah ini dia juga jadi keinget nih hipertensi ya. Apakah juga bisa menjadi penyebab orang sakit jantung? Bisa banget, hipertensi bisa menjadi penyebab orang sakit jantung ya. Dari pemeriksaan USG pun juga nanti kelihatan. Ini sakit jantungnya karena hipertensi. Oh ya gitu? Ya. Penyebabnya apa gitu juga bisa? Bisa. Kita kan sudah mempelajari ya ciri-ciri kelainan jantung karena hipertensi, karena penyumbatan pembuluh darah koroner, karena kelainan jantung bawaan, seperti itu. Oke, nah ini kalau pemirsa belum tahu macam-macam penyakit jantung ya bisa menyaksikan episode sebelumnya. Kayaknya kemarin kita sempat bahas itu ya, Dok ya. Kita kemarin bahas, jadi mulai dari pada saat dia bayi sampai betul. Sampai tua. ada sumbatan dan lain sebagainya itu ada semua. Nah, itu mungkin ini sebagai USG jantungnya adalah sebagai penunjang itu tadi untuk mendiagnosis penyakit. Betul. Nah, tapi kalau
sejauh ini dokter melihat dan juga melakukan praktek ekokardiograf gitu ya, seberapa banyak yang menggunakan rentan usia berapa yang menggunakan ekokardiograf ini rata-rata? Ya, intinya ekokardiografi itu bisa dipakai di segala lapisan usia, cuman karena yang datang ke rumah sakit kami rata-rata sudah usia di atas 40 ya kita kerjakan itu usia di atas 40, 50, 60 itu sering banget. Usia-usia memang menuju pralansia Iya, ya, pralansia sudah mulai ada keluhan gitu, makanya kita kerjakan. Kalau yang masih muda-muda mungkin karena belum ada keluhan jadi belum kita kerjakan. Tapi masih boleh kan kita? Boleh aja kalau mau screening. Ya itu tadi untuk screening. Boleh. Karena untuk deteksi dini juga kan ya, iya, Dok, benar. ya. Tapi apa namanya? Oh iya, saya tuh pernah dengar gini, Dok. Zaman sekolah itu tuh ada yang sampai tangannya meringet gitu loh, Dok. Itu pernah saya tanyain belum ya di Pernah, tapi nggak apa-apa, kita bahas lagi nggak masalah. Itu yang katanya kalau misalkan jantungnya lemah, itu tuh tangannya suka meringet. Oh iya, dulu gosipnya seperti itu. Itu tapi benar atau fakta? enggak, itu benar atau fakta? mitos atau fakta. Kalau ini mitos kayaknya. Nggak nyambung ya? Iya. Dengan kondisi jantung ya? Iya, nggak ada korelasi sebetulnya. Nah, kalau apa namanya mungkin sebagai nge-recall lagi seputar penyakit di dunia perjantungan ini tadi. Sebenarnya yang paling menunjukkan bahwa oke, aku punya kamu punya sakit di jantung nih, itu apa sih yang gejala yang paling menonjol? Gejala yang paling menonjol, sesak biasanya ya. Sesak nafas, kaki bengkak, nyeri dada, berdebar, pingsan, itu bisa jadi gejala dari sakit jantung. Sering pingsan gitu, Dok? Iya, pingsan. Pingsan yang di usia muda ya, ataupun di usia tua. Oke. Itu bisa menjadi salah satu gejala ya, Dok ya? Saya baru tahu sih. Kemarin udah dibahas ya, saya jadi lupa pemirsa. Ini sekarang diingetin lagi sama dokter seputar penyakit jantung itu tadi. Nah, karena kalau kayaknya penyakit jantung ini kan nggak cuma menyerang orang yang pralansia sampai lansia kan, Dok? Semua anak pun remaja usia produktif bisa kan, Dok? Usia berapapun bisa sakit jantung ya. Tergantung apa. Kalau masih kecil anak-anak ya paling jantung bawaan. Iya, masuk salah satunya bawaan itu dari lahir ya pemirsa ya. Jadi bukan karena tiba-tiba lahir. Nggak mungkin. Udah nggak dari riwayat sakit dari orang tua, tiba-tiba sakit gitu kan nggak mungkin ya, Dok ya. Sudah tidak mungkin. Oke, nanti akan kita lanjutkan lagi perbahasan seputar jantung ini seperti apa bersama Dr. Sawitri tentu saja, dokter spesialis jantung dari RSUM Provinsi Jawa Timur. Jadi untuk pemirsa ada di rumah jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu membahas seputar USG jantung atau ekokardiograf dan dunia perjantungan yang lainnya ya, kesehatan jantung terutama. Bersama Dr. Sawitri Satwika Jati SPJP selaku dokter spesialis jantung dari Rumah Sakit Paru Mangunharjo Provinsi Jawa Timur. Nah, kalau tadi kan sudah dibahas juga tuh bagaimana sih cara kerjanya si USG jantung ini kan, ya kan ya dokter ya? Iya. Di mana USG jantung ini merupakan salah satu alat pendukung untuk mendeteksi kesehatan atau penyakit atau masalah yang ada di jantung kita. Tapi sebenarnya ada nggak sih, Dok, maksudnya alat-alat penunjang lainnya selain EKG, terus USG ini gitu yang bisa mendeteksi kesehatan jantung? Ada. Apa itu, Dok? Ada sebetulnya, alat treadmill namanya. Treadmill yang buat nge-gym? Beda. Oh beda. Itu treadmill kayak gimana? Ini masyarakat yang perlu tahu ya. Oke. Ya, jadi treadmill itu sebetulnya ada treadmill untuk diagnostik sama treadmill untuk yang maintenance monitoring aja, yang sehari-hari kita pakai, yang biasa kita pakai di gym. Yang apa tadi? Treadmill yang diagnostik itu untuk yang di rumah sakit. Yang di rumah sakit. Jadi dia untuk mendiagnosis ada nggak kelainan-kelainan aritmia atau yang potensial menyebabkan jantung berhenti mendadak. Contoh kayak kemarin kan kejadian ada atlet bulu tangkis. Oh iya. Dia benar. lagi asik-asik bertanding, tiba-tiba serangan. Betul. Mana itu kejadiannya kan juga di Indonesia ya, Dok. Kejadian di Indonesia. Jadi sebetulnya memang tidak ada salahnya untuk kaula muda mungkin yang suka olahraga. Supaya aman lah, maksudnya saya ini aman nggak ya untuk melakukan olahraga yang sifatnya kompetitif sport gitu, aman nggak sih? Itu sebetulnya kita bisa lakukan treadmill salah satunya. Dia juga temennya USG, salah satu modalitas untuk mendiagnosis kelainan jantung juga. Tapi itu dari treadmill itu kita bisa lihat apa sih, Dok, dari adanya treadmill itu sendiri? Ya, kita bisa melihat. Jadi prinsip kerja treadmill itu ketika jantung diberi beban, dia mampu nggak, itu aja intinya. Itu fungsinya juga kita kan sama jalan olahraga kayak di treadmill biasa kan, cuman mengecek ini bisa mampu atau tidak mampu gitu nggak ya. Kalau jantung ini diberi beban, jadi
karena kita ini kan beraktivitas ya untuk memastikan bahwa itu aman, maka sebaiknya kita menggunakan treadmill. Kalau USG kan tadi dia fungsi pada saat dia istirahat, resting kan. Betul, karena tidak ngapa-ngapain, ya, tidur sedang biasanya. tidur, oh iya, gitu. posisi kalau kita mau USG kan tidur. Kalau treadmill kan kita lari dulu. Iya, dengan hitungan-hitungan tertentu nanti jantung kita beri beban. Sesuai dengan hitungan kita, terus nanti kita evaluasi dia mampu nggak dengan beban yang kita berikan. Berarti itu si pasien ini bakalan berlatih jalan, kemudian lari ringan, lari kencang kayak gitu-gitu. Ya, intinya tidak semua pasien sebetulnya bisa kita treadmill. Oh ya? Ya, karena kenapa? kan, beda berarti ya. Ini beda lagi ya dok ya. Sorry, Iya. Agni potong ya dok. Yang kalau si USG itu bisa semuanya. Bisa semua. Ya. Kalau si treadmill ini enggak semuanya. Kenapa? Karena treadmill memerlukan kaki. Nah, Oke. untuk manula-manula yang mungkin bermasalah dengan lutut, itu kita bisa gantikan dengan ada alternatifnya namanya ergocycle. Pakai sepeda bebannya. Ada kayak lagi. sepeda statis gitu, tapi dia fungsinya lebih terukur. Lebih ada diatur lagi gitu ya untuk melihat kondisi kesehatan jantung itu juga. Betul. Nah, berarti ternyata alat-alat kesehatan atau penunjang dari melihat kondisi jantung ini ternyata cukup banyak ya dok ya? Cukup banyak. Tapi kalau yang paling common, yang paling umum, ya USG itu? Paling umum EKG sebetulnya. EKG yang paling ada di mana aja gitu. Bisa di mana aja, mau di puskesmas, mau di klinik, mau dipraktekkan dokter pribadi ada. Iya, kalau USG center tertentu aja yang punya. Oke, sedangkan treadmill dan sepeda statis itu tadi Iya juga di center tertentu yang bisa mengerjakan. Iya. Dan itu pun juga harus dikerjakan oleh spesialis. Betul, spesialis jantung. Dua-duanya itu tadi. Dua-duanya. Wah, apakah ada alat lain dokter yang bisa membantu lagi untuk mengecek kondisi Sementara itu dulu. Jadi mulai dari tadi ya, EKG yang ada di semuanya. Ya, ronsen kan juga mayoritas punya kan. Betul. Ronsen, terus apalagi cek laboratorium. Terus setelah itu ada USG tadi yang USG saya sebutkan. betul. Terakhir treadmill. Itu pun treadmill nggak semuanya punya. Nggak semuanya punya. Karena pasti mahal ya. Iya, lumayan harganya. Nah, tapi ada nggak sih dok, orang dengan punya kondisi jantung tertentu kemudian melakukan terapi dengan treadmill kayak gitu juga ada nggak sih? Ada. Jadi misalkan pasien habis kita pasang ring, kan otomatis dia mengalami penurunan kapasitas jantung dan paru. Betul. Nah, supaya dia bisa kembali lagi ke kapasitas awalnya, maka kita harus lakukan program latihan bertahap. Ada program lah terapi sebetulnya, kardiak rehabilitasi sebetulnya. Iya, rehabilitasi pasca operasi dan lain-lain gitu. Jadi intinya mengembalikan ke fungsi seperti awal. Oke, dan itu caranya salah satunya menggunakan treadmill. Salah satunya bisa dengan treadmill. Betul. Keren. Nah, kalau operatornya itu harus dokter spesialis jantung. Iya, karena itu yang terlatih. Benar juga ya. Itu nggak ada sekolah. Maksudnya ada apa sih kita bilangnya ekstrakurikuler khusus gitu untuk perawat supaya bisa itu? Ya mungkin itu sebetulnya lisensinya punya dokter spesialis, cuman di lapangan dibantu rekan-rekan perawat juga membantu ya. Jadinya kita melatih perawat terampil supaya dia bisa mengoperasikan alat treadmill itu. Betul. Karena ya pasti perlu konsentrasi juga kan ya dok, melihat kondisi pasien. Ini maaf, ini saya jadi pengen punya gambaran deh, treadmill ini bentuknya dari atasnya tuh gimana? Kalau biasanya kan tombol lari on off kayak gitu. Bentuknya sama seperti treadmill yang ada di gym itu, cuman dia ada sistem komputerisasi di sebelahnya. Oke, untuk melihat data-data itu tadi. Data itu di sebelah ya. Jadi kalau kita treadmill di gym itu kan dia cuma treadmill aja. Kalau yang diagnostik dia ada kayak seperangkat komputer di sebelahnya gitu. Oke, untuk melihat itu tadi. Wah, ini kalau tingkat keakuratannya, berarti apakah ini cukup akurat untuk mendeteksi kesehatan jantung? Cukup akurat dibandingkan kalau yang apa tadi ekokardiografi, ergocycle. Ergocycle itu sama aja sebetulnya, antara treadmill dengan ergocycle itu sama. Cuman yang ergocycle itu alternatif kalau tidak bisa dilakukan treadmill karena kondisi tertentu ya dok ya. Misal lansia lututnya sudah nggak kuat, nah itu berarti kita bisa lakukan ergocycle. Cuman kalau di rumah sakit kami sementara ini bisanya dari USG ya. Jadi kita maksimalkan dari USG itu. Iya sih, tapi maksudnya kan intinya karena sudah ada faktor pendukung yang lainnya juga, itu nantinya kan akan mengerucut menjadikan hasil diagnosis yang baik gitu, seperti yang dokter sampaikan di awal tadi. Nah, kalau tadi itu kan kalau tadi saya jadi keinget gini loh dok, maksudnya kayak ini bahas putar atlet Cina tadi ya dok. Oke.
itu kan dia lagi olahraga, terus tiba-tiba kejang-kejang kan gitu. Itu maksudnya apakah, padahal orang olahraga itu kan pasti badannya fit dong dok, masa kok tiba-tiba bisa kayak gitu? Apakah dia tidak melakukan pemeriksaan jantung atau bagaimana ya? Kira-kira aja, menurut gambaran dokter atau mungkin apa yang sudah dokter dengar atau dokter baca kayak gitu. Oke. Ini sebenarnya wewenang pemerintah China. Betul. Ya, bagaimana dia bisa mengelola atletnya. Iya sih. Saya rasa mungkin ya, saya nggak tahu juga secara pasti bahwa atlet itu bertanding mungkin tidak melalui pemeriksaan medis yang cukup sebetulnya. Iya, saya rasa seperti itu karena nggak mungkin tiba-tiba dia langsung kalau nggak ada gejala dulu. Iya, kalau nggak ada gejala seperti itu, mungkin apa ya, data-data pendukung pemeriksaan masa lalunya kurang lengkap. Mungkin kurang lengkap. Iya. Berarti artinya kalau misalkan kita punya atlet-atlet Indonesia nih, terutama yang hendak bertanding, itu haruslah paling tidak melakukan pemeriksaan kesehatan harusnya ini ya. Iya. Karena itu pasti akan mendukung kesehatannya dia. Apalagi menjelang pertandingan yang badminton kan lari-lari ya pemirsa ya. Dia termasuk kompetitif yang keras kan, memerlukan hentakan dan segala macam. Lari ke sana ke sini dan pakai tangan, wah itu emang cukup beresiko sebenarnya ya dok. Iya, makanya untuk olahraga yang sifatnya sport kompetitif yang keras ya, misal kayak bulu tangkis atau mungkin basket, bola sepak bola, kemudian bola voli, kan dia keras ya olahraganya. Nah itu sebetulnya harusnya didukung dengan pemeriksaan screening di awal yang lebih baik. Mungkin saran aja, treadmill bisa menjadi salah satu modalitas untuk mendeteksi itu, karena ada beberapa kelainan jantung yang bisa dideteksi kalau dikasih beban. Salah satunya dengan treadmill itu tadi, baru kelihatan sakitnya. Oh gitu. Nah ini mungkin bisa memperbanyak yang namanya alat kesehatan bernama treadmill diagnostik ya dok. Betul. Untuk kesehatan jantung. Wah. Iya. Ini terakhir dok. Ini yang paling sering ditemu di era digital yang seperti sekarang adalah smartwatch nggak sih? Oh iya. Smartwatch itu tuh sekarang tuh kayaknya yang punya banyak deh dok. Dan itu tuh kan ada tuh deteksi jantung ya, apa detak jantung ya? Detak, ya. Apakah itu akurat atau tidak? Karena maksudnya gini, ini bukan underestimate merek apapun ya dok ya. Cuman kan dari sudut pandang dokter sebenarnya itu tuh alat semacam itu tuh akurat nggak sih? Menurut saya juga pernah mencoba dari beberapa merek smartwatch ya. Intinya mereka sudah bagus-bagus performanya. Terlepas dari merek, terbitan, harga dan segala macam. Secara fungsi mereka masih bisalah membantu kita dalam mendeteksi kelainan jantung ya. Karena kan dia bisa membaca denyut, terus teratur apa tidak, terus ada riwayat jantung itu berhenti berdetak apa enggak, dia kan juga bisa terdeteksi dari situ. Ya, detak jantung tertinggi berapa, terendah berapa, itu kan kita bisa lihat simpanannya berapa. Menurut saya itu cukup membantu. Di luar dari dia maksudnya akurat atau tidak. Tapi akan sangat membantu sekali. Saya juga pernah, ini agak out of the box ya. Misalkan beli dari merek yang tidak terlalu mahal harganya dibandingkan dengan merek yang sangat mahal, itu selisihnya nggak terlalu jauh sebetulnya. Perbandingan dari kita menggunakan itu gitu, hasilnya pun sama. jauh. Cuma mungkin endurance-nya aja yang beda. Kalau yang mahal mungkin saya pakai sampai 3 tahun. Kalau yang nggak terlalu mahal mungkin 1 tahun udah mulai loyo, mulai rusak gitu ya. Tapi sebenarnya mereka sama-sama, fungsinya sama. Berarti boleh dibeli kok pemirsa. Boleh. Jadi maksudnya sebagai pendukung juga tuh, sebagai faktor untuk mengawasi sehari-hari kita tuh kayak gimana sih sebenarnya. Kalau misalkan kurang yakin ya udah pergi ke RSPM, ketemu sama dokter Sawitri, dipastikan dengan USG jantung. Betul begitu dokter? Iya. Nanti akan kita lanjutkan lagi perbincangan kita seputar dunia perjantungan ini seperti apa. Jadi jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Sehat Selalu. Terima kasih pemirsa, Anda masih bersama kami, masih di Sehat Selalu, membahas seputar USG jantung atau ekokardiografi bersama Dr. Sawitri Sarwikajati SPJP, selaku dokter spesialis jantung dari Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur. Sebelum kita lanjutkan perbincangan kita di segmen terakhir kali ini, saya ingin kembali menginformasikan kepada pemirsa yang ada di rumah bahwa Rumah Sakit Paru Manguharjo, Provinsi Jawa Timur memiliki pelayanan terbaik. Di antaranya klinik paru, klinik asma atau PPOK, klinik TB, klinik penyakit dalam, dan klinik jantung. Tetapi selain klinik yang berfokus pada kesehatan pernafasan, Rumah Sakit Paru Manguharjo
juga memiliki klinik rehabilitasi medik, klinik gigi, klinik psikologi, klinik syaraf, klinik bedah, serta klinik pernafasan dan tumbuh kembang anak. Pelayanan di Rumah Sakit Paru Manguharjo buka dari hari Senin sampai Sabtu mulai jam 8 pagi. Rumah Sakit Paru Manguharjo juga melayani pasien BPJS dan umum. Kemudian pemirsa, di Poli Jantung RSPM Provinsi Jawa Timur sudah memiliki USG jantung atau ekokardiografi. Dengan ekokardiografi ini, pemeriksaan terhadap penyakit jantung bisa dilakukan secara menyeluruh. Baik, kembali lagi bersama narasumber kita ada Dr. Sawitri ya, pemirsa ya. Kalau memang kalau membahas seputar penyakit jantung tuh kayaknya emang banyak banget macamnya ya dok ya. Intinya kalau memang sudah dirasa memiliki kelainan, terutama ada gejala-gejala yang tidak sehat dari jantungnya, mungkin bisa langsung dibawa ke rumah sakit ya dokter. Boleh, ya, dan dilakukan pemeriksaan, terutama dilakukan pemeriksaan USG jantung itu tadi. Dan kalau misalnya sudah dapat rekomendasi dari dokter untuk melakukan USG ya nggak usah takut karena tidak sakit ternyata pemirsa. Iya, tidak sakit dan tidak perlu effort. persiapan. Bener, nggak perlu persiapan, nggak perlu puasa dan nggak perlu effort apa-apa. Tiduran dikasih jelly sudah, nanti sudah keluar hasilnya. Nah, tapi kalau misalkan kalau si pasien jantung nih dok, kalau misalkan pasien hamil itu kan biasanya kita itu bisa melihat lihat janinnya dan mendengar detak jantungnya gitu ya. Kalau dari POV Apa itu? Dari si versinya si pasien ini dia bisa melihat atau mendengar apa gitu nggak sih? Oh ya, mungkin pasien bisa mendengar suara Detak kayak jantung. detak jantungnya. Oh gitu. Gitu. Cukup dah sampai di situ, maunya Sampai di situ. Kalau orang awam mungkin yang dia dengar adalah suara denyut jantung ya. Tapi bagi kami yang sudah terbiasa, mungkin ada bunyi-bunyi khusus seperti penyempitan dari katup jantung atau ada kebocoran dari katup jantung tuh biasanya kita akan mendengar. Iya gitu tuh. Iya, Bisa sampai kedengeran suaranya? bisa. Wah, Soalnya kan beda-beda suaranya. Iya. Iya. Oh, berarti maksudnya ada kondisi khusus ini cuman kedengeran detak jantung biasa, tapi ini ada yang penyumbatan, bocor. Kalau penyumbatan suaranya sama. Biasanya kalau yang Oh. suaranya berbeda itu kalau ada kebocoran kebocoran atau katupnya kaku atau mungkin ada sekatnya yang bocor. Oh, itu Iya. baru terdengar bunyi-bunyi yang tidak seharusnya. Oh gitu. Itu Iya. tapi kita sebagai orang awam nggak bakalan ngeh ya dok? Biasanya nggak ngeh kalau pasiennya Oh, yang ngeh Iya. ya dokter karena sudah spesialis. udah sering dengar Sudah sering dengar gitu. Tapi kalau dari sepanjang dokter mengerjakan ekokardiograf sendiri, sering nggak sih menemukan kebocoran jantung setelah di USG? Iya, kayak beberapa pasien ada yang seperti itu. Mungkin 30-40% dari semua yang sudah pernah saya lakukan USG ya. gitu? Oke, bisa sebanyak itu juga ya. Iya. Lumayan 30-40, tapi rata-rata dengan suara normal, hanya detak Iya, jantung kebanyakan saja. masih dengan suara yang Mhm. normal. Nah, tapi kalau ini kan saya jadi ada pertanyaan seputar atlet tadi nih dok. Saya Iya, nyatet lagi dulu. hit soalnya Iya. ini ya. Maksudnya kan karena menurut orang awam itu bahwa ya namanya atlet kan mereka udah olahraga kan, mereka udah menjaga kesehatan kok bisa, pasti kan kayak gitu. Itu tuh kan ada tuh dok alat yang dipakai untuk mengetes kesehatan jantung atlet, yang mana itu tuh biasanya kayak lari di treadmill gitu atletnya, terus dadanya dipasangi alat-alat gitu. Itu apakah termasuk si treadmill Iya, itu termasuk dengan treadmill test sebetulnya. Oh berarti dia memang pakai alat Iya, untuk deteksi. kayak kabel gitu ya? Iya, kayak kabel. Itu kan sama seperti EKG sebetulnya. Iya benar. Ya, cuman kalau EKG itu kan posisi pasien hanya Juga istirahat. tidur, betul. Testing juga. Testing. Nah, makanya dengan adanya treadmill itu itu. kan jantung kita berikan beban. Oh ya. Nah, Dan cara mengeteknya bukan dari cara dia melangkah itu berarti ya dok ya? Dari kabel itu tadi ya? Iya, dari Saya juga kabel. baru nggak pemirsa. nanti bentuk gambar yang keluar juga sama seperti EKG. Iya? Iya. Cuma nanti kita bandingkan pada saat dia resting, pada saat puncak dia latihan, terus pada saat istirahat menit pertama dan menit kedua. Ada step by Ada step. step by stepnya. Nah kalau untuk treadmill sendiri tuh dia melakukan proses pelaksanaan treadmillnya itu bisa berapa lama sih dok? Kalau tadi kan OSG bisa 15 sampai setengah jam lah istilahnya. Kalau treadmill itu bisa berapa lama? Treadmill di total sama dengan persiapannya mungkin bisa sampai 30 menit. Sama ya? 30 Sama, menit. iya. Oh, lumayan lama sih itu. Makanya mungkin nggak semua rumah sakit di daerah kita ada gitu ya. Ada, Dok? betul. Pasti di yang rumah sakit besar mungkin. Ya, biasanya rumah sakit besar. Nah, kalau misalkan dari hasil USG jantung nih dok, itu tuh kategori jantung yang mungkin sehat
ini nggak apa-apa nih jantungnya. Ternyata itu kayak gimana sih, Bu? Oke, kategori yang sehat berarti yang secara fungsi dia normal. Betul. Nah, terus secara ukuran baik itu tebalnya dinding, ukuran lebar ruang itu juga normal, dan fungsi dari katup serta sekatnya juga normal, dan tidak ada bocor, tidak ada pengkakuan di situ. Denyutnya juga bagus, ketebalannya bagus, ukuran ruangannya bagus. Berarti kita sebut sebagai dia normal. Oke, itu dia sehat berarti. Sehat. Tapi itu dia ada nggak sih kayak misalkan katup itu ukuran atau apa sih, Dok, kita bilangnya? Katup itu kita lihat buka tutupnya itu kenceng apa enggak, seperti pintu. Nah, intensitasnya terus membuka menutupnya sesuai dengan fase-fase tertentu apa enggak. Itu berarti ada durasinya dong, mungkin berapa menit? Bukan durasi ya, jadi kayak misalkan katup itu dia seperti pintu, dia hanya terbuka kalau kita membukanya. Oh, bukan karena buka tutup secara otomatis? Iya, ya memang otomatis, cuman itu dikendalikan oleh tekanan maksudnya itu. Jadi pada saat dia mengharuskan tutup tapi ternyata dia terbuka, oh berarti ada kelainan di situ. Oh gitu, oke ini mulai paham nih, mulai paham pembahasan seputar katup. Tapi ternyata banyak banget, panjang sekali yang dibahas seputar USG jantung dan beberapa penyakit di dunia perjantungan sendiri. Nah, karena ini sudah di segmen terakhir, dokter, mungkin ada yang disampaikan terkait jantung boleh, ataupun USG jantung itu seperti apa kepada pemirsa dari rumah, silahkan. Oke, jadi USG jantung itu sebetulnya adalah suatu modalitas alat bantu untuk diagnostik menegakkan kelainan jantung, dan dia sifatnya non-invasif alias dia tidak nyeri ya, tidak dibutuhkan persiapan yang khusus, hanya dibutuhkan kemauan dari pasien itu sendiri. Oke, di rumah sakit kami layanan USG jantung itu sudah tersedia. Oleh karena itu kepada seluruh pasien kita biasanya kerjakan pemeriksaan USG itu. Ataupun kalau misalkan ada permintaan pasien umum atau secara mandiri datang ke rumah sakit juga akan kita kerjakan. Oke. Iya. Sudah cukup, dokter? Oke, terima kasih. Masih ada satu pertanyaan sebagai penutup. Oh, ada karena pertanyaan tadi lagi? Enggak, karena tadi dokter bilangnya karena kemauan sendiri kan tadi ada notis kemauan sendiri. Emang ada ya, Dok, pasien yang takut untuk di USG? Nggak ada yang takut, cuman terkadang itu ada yang datang, Dok saya mau USG, cuma mau minta USG toh. Oh alah, nggak ada pemeriksaan yang lain. Nggak ada. Gitu. Tapi biasanya kalau dari wawancaranya kok ngarahnya ke arah yang nggak normal, jantung nggak normal, biasanya saya sarankan untuk pemeriksaan yang lain yang menunjang. Oh, bukan ke USG berarti? USG juga 1, 2, 3, 4-nya biasanya saya lebih senang kalau data itu banyak. Betul. Jadi kita kan mendekati mendekati prediksi gitu loh. Kalau misalkan kita hanya dengan data 1 itu kayaknya terlalu banyak biasnya. Iya benar. Terlalu banyak biasnya dan akhirnya tidak mengerucutkan diagnosis yang tepat dan baik. Betul begitu, dokter? Jujur. Oke. Dokter, terima kasih banyak untuk informasinya seputar USG jantung atau ekokardiografi ya. Dan mungkin seperti tadi yang sudah disampaikan oleh dokter, semoga informasinya yang sudah disampaikan bisa diterima dengan baik oleh pemirsa yang ada di rumah dan semakin bisa menjaga kesehatan jantungnya juga terutama ya. Dan kalau begitu terima kasih sekali lagi, dokter. Kita pamit dulu ya, dokter ya. Sehat selalu ya. Sehat selalu semuanya ya. Saya Agni Saraswati bersama seluruh kru yang bertugas pamit undur diri. Terima kasih, selamat pagi, selamat beraktivitas dan sampai jumpa.